Halo, selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Baik. Iya, sudah makan semua nih? Sudah. Baik, anak-anak, hari ini Ibu akan melaksanakan pengajaran tentang materi aku pribadi yang unik. Nah, sebelum kita mulai itu, ada baiknya kita mengawali dengan doa pembukaan. Saya minta salah satu pimpin doa ya. Salah satu siapa? Ya, Catherine, ayo. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada sore hari ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kiranya Kau memberkati kami sehingga dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa menerima segala pembelajaran ini dengan baik sehingga berguna bagi kami di masa kini dan masa depan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Catherine. Baik. Ya. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan melalui doa kita tadi. Sekarang Ibu mau absen dulu. Apakah sudah hadir semua apa belum? Halo? Angel? Monique? Hadir semua ya? Siapa yang tidak hadir? Oh ya, semua masuk kelas ya. Baik, anak-anak terima kasih. Materi kita pada hari ini yaitu aku pribadi yang unik. Perlu kita ketahui apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, supaya peserta didik mampu mengidentifikasi keunikan diri. Yang kedua, supaya peserta didik mampu menjelaskan makna keunikan dirinya dan menganalisa kelebihan dan keterbatasan dalam dirinya. Terus yang ketiga, keempat yaitu peserta didik menerima pandangan orang lain tentang dirinya yang unik. Terus mampu menjelaskan keunikan dirinya sebagai citra Allah menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Nanti peserta didik juga mampu menemukan dan mensyukuri keunikan dirinya yang unik dengan membentuk sebuah simbol diri. Capaian pembelajaran kita yaitu untuk memahami diri sebagai pribadi yang unik serta memahami diri sebagai pria dan wanita yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pribadi yang unik. Unik artinya dari setiap kita memiliki sifat atau perilaku ataupun kemampuan, bakat yang berbeda-beda. Nah, di sini saya mau tanya, mengapa setiap orang diciptakan itu berbeda dengan yang lain? Ada yang bisa jelasin? Mengapa? Kok diciptakan oleh Tuhan itu berbeda dengan yang lain? Ya, mungkin kalian juga sering jumpai anak kembar sekalipun berbeda satu dengan yang lain. Apa? Baik, supaya kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain, kelebihan, kekurangan kita, terus ciri-ciri khas kita dari orang lain. Oke, apa itu unik? Unik nggak? Oke, saya mau tanya, yang 3 orang ini ada keunikan nggak masing-masing? Ada. Apa itu unik? Ciri khas dari seseorang. Ciri khas dari seseorang berbeda dari yang lain. Mengapa setiap orang diciptakan berbeda dengan yang lain? Sudah terjawab juga oleh Catherine bahwa setiap orang diciptakan berbeda dengan yang lain, maksudnya supaya kita itu bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kembar sekalipun itu seperti saya katakan tadi tidak sama. Yang perempuan sama-sama ya. Memang kalau kita lihat secara singkat atau kok sama ya, rambutnya sama. Kadang kembar itu potongan rambutnya sama, jenis bajunya sama, gaya jalannya sama. Bisa juga secara fisik kurus-kurus sama-sama, gemuk juga bisa sama. Kepribadian berbeda, kemampuan berbeda, bakat pun berbeda. Ya.
Apalagi kita yang lahir dari orang tua yang berbeda, atau satu rahim tetapi kakak adik dan sebagainya. Apalagi yang berbeda jenis kelamin pasti mengalami keunikan yang berbeda-beda. Saya mengajak kita semua untuk melihat dan menggali pengalaman melalui sebuah cerita tentang Tarjono Slamet. Jadi masing-masing nanti bisa melihat di situ. Ini adalah cerita tentang Tarjono Slamet. 2 menit ya. Baik. Sekarang saya minta masing-masing untuk diskusi. Dua-dua orang dulu ya di teman bangkunya. Untuk mengetahui siapa diri saya, siapa diri teman sesungguhnya, Ibu mengajak kita untuk bermain dalam bentuk ice breaking. Oke? Ya, di sini masing-masing kelompok, masing-masing baris saling melihat temannya. Ayo, keunikan apa yang terdapat di dalam sini? Saling melihat satu dengan yang lain. Tidak hanya yang pas di depannya, tetapi entah di samping kirinya, kanannya. Unik nggak dengan yang lain? Ada kan? Nggak sama toh? Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, setelah kita saling bertatap-tatapan, berhadapan tadi, mungkin pernah tahu ya tentang cerita cermin. Itu maksudnya tadi, cermin diri, melihat melalui teman kita juga bisa. Oke, apa makna dari cerita permainan tadi? Saya minta salah satu, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Angel. Baik, makna dari ice breaking tadi adalah kita mengamati salah satu orang di depan kita dengan teliti sehingga kita dapat menemukan keunikan dari orang tersebut. Seperti kita melihat keunikan orang tersebut bagian dari dirinya sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Angel. Saya mengajak kita semua untuk memahami apa yang dimaksud manusia itu unik. Bagian C ya. Baiklah, silakan masuk dalam kelompok berempat, 4, 3. Silakan masuk kelompok, mengerjakan tugas yang Ibu sudah bagikan melalui link tadi. Ibu sudah kirim tugasnya melalui classroom yang ada di tangan kalian. Nanti Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan tugasnya ya. Sudah? Bagaimana? Kelompok Mawar. Ya, silakan. Terima kasih ya. Kelompok Indah. Jika dalam satu kelompok isi orang yang sama, maka di dalam orang tersebut pasti berbeda-beda. Orang tersebut sifatnya sama semua, pasti tujuan yang mereka tuju tidak tertuju dengan baik karena karena mereka semua itu sama. Jadi memang pendapat berbeda dan kepribadian yang beda dari orang lain yang membuat itu. Ya. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa ketika kita memiliki sikap, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa
keunikan yang kita miliki seperti apa. Kalau kita memiliki sifat yang berbeda dengan yang lain, entah secara fisik, psikis, kemampuan, bakat, tentu merupakan satu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan cara apa? Segala sesuatu yang kita miliki, menerima keunikan itu sebagai anugerah. Kalau kita tidak bersyukur, tidak akan pernah kita merasa puas. Kenapa dia itu lengkap, saya enggak. Atau kenapa dia itu bisa main basket, saya enggak. Itu namanya tidak pernah bersyukur. Nah, berikutnya, ketika kita bersyukur dengan tubuh kita, kita tidak akan pernah merasa minder dan tidak pernah berniat untuk sama dengan yang lain. Tidak akan pernah melakukan perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Apa saja? Mengoperasi wajah. Banyak sekarang yang tidak bersyukur. Karena keriting ke salon akhirnya rebonding jadi lurus. Itu namanya tidak bersyukur atas anugerah dari Tuhan. Oke, sekarang bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Mari kita mendalami melalui bacaan kitab suci, diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kenapa manusia diberi kuasa? Kok nggak biasanya semua ciptaannya diberi kuasa? Karena manusia adalah yang segambar dan serupa dengan Allah. Baik, yang menjadi pertanyaan refleksi kita bersama, setiap orang adalah pribadi yang unik, memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya. Di Google Classroom, tugasnya yang pertama yaitu mencari keunikan diri yang ada dalam dirimu dan menggambarkan sesuatu itu sebagai simbol diri Anda. Langsung di submit, selesai, nanti Ibu cek ya. Dan mohon tugas yang Ibu berikan nanti segera dikumpul ya. Berikan deskripsi dari simbol yang kalian pilih. Memiliki kelemahan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Oke, hari ini cukup dan saya minta salah satu memimpin doa. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan atas rahmat dan berkat-Mu sepanjang pembelajaran kami dari awal hingga akhir ini. Ya Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat kami ingat dan menjadi bekal untuk kami di masa depan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami agar perjalanan kami dapat sampai di rumah dan selamat. Dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih Dea sudah memimpin kita dalam doa penutup. Ketemu lagi di minggu depan ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.